Oke, pada pagi ini kita akan melakukan P2H Exa Komatsu PC200 dan ini adalah operatornya. Semangat pagi! Pagi. Oke, silakan Pak untuk melanjutkan P2H-nya. Kita mulai dari mana dulu ini? Kita mulai areal bawah dulu. Oke, silakan, apa-apa yang harus dicek? Terutama pengecekan areal safety guard. Kalau sudah haus, kita harus melaporkan kepada pengawas. Bagian depan ini namanya sprocket, kita mencek kehausannya juga. Terus kita sebelum mengoperasikan, kita mencek kehausannya atau ada yang patah di treksunya. Kita harus mengelilingi alat. Ya, oke. Lanjut, apa yang perlu dicek ketika mengelilingi? Kita mencek bagian belakangnya, siapa tahu dari yang job malam ada yang tergores atau ada yang kerusakan. Oke, kita wajib melaporkan. Ini pin track, kita harus mencek juga bagaimana, apakah layak atau enggak. Kalau enggak, kita melaporkan ke pengawas. Ya. Siapa tahu ininya bisa keluar. Ya. Dan atau ada yang patah ya? Iya, atau ada yang patah. Ini bagian roller yang di atas, kita mencek juga apakah berputar kalau saat kita jalan atau enggak. Yang kedua, roller yang di belakang. Ini roller yang bagian bawah. Kita harus mencek juga apakah ada yang rusak atau enggak. Ini treksu bagian belakang. Kita mencek mulai belakang ke depan, siapa tahu ada yang patah atau ada yang longgar baut-bautnya. Terus bagian yang bawah treksunya kita lihat juga apakah ada yang patah atau yang enggak. Kalau aman, langsung kita mencek ke areal yang lain. Ini safety gate-nya, kalau ada yang kerusakan atau ada yang kehausan harus kita laporkan. Ini roller bagian bawah, kita mencek juga sama seperti yang roller yang di atas, ada kerusakan atau ada yang kelonggaran, kita harus melaporkan juga. Ini treksu yang bagian depan, kita mencek dari atas terus ke belakang, sama seperti yang di atas dan di bawah, ada yang kerusakan atau yang patah atau ada yang longgar, kita laporkan kepada pengawas atau user kita. Ini bagian bawah alat, kita harus mencek juga apakah ada yang kebocoran atau ada yang rembesan. Ini kita buka bagian sampingnya, terus kita cek apa yang perlu kita lihat. Ini kaca level oli hidrolik perlu kita cek. Ini masih posisi aman. Oh, kelihatan ya. Iya. Kurang atau pas saja ya kelihatannya. Iya ya, kalau ini kan masih aman. Ini hose-hostnya sudah aman semua. Nah, tidak ada kebocoran dari filter olinya. Ini filter fuelnya. Ini adalah filter water separator untuk mengetahui ada air di dalam atau enggak, dan kita mencek airnya di sini, di kaca sini, siapa tahu ada. Kalau kita membuang airnya, kita longgarkan ininya, baru kita buang air. Oke, lanjut. Kita buka pintu sebelah kiri. Ini ada reservoir radiator, kita cek isi dalamnya apakah ada kebocoran. Hose-hostnya ini masih aman. Terus kita cek ke tempat yang lain. Oke. Terus kita buka lagi yang di depannya, kita cek ini air cleaner, siapa tahu ada kemasukan debu atau tersumbat, kita bersihkan. Dan ini tempat air wiper, siapa tahu ada kekosongan airnya, kita isi untuk membersihkan kaca depan.
Dan ini hos-hosnya juga ada di dalam. Kita lihat, kita cek apakah ada kebocoran. Kalau aman, kita cek lagi ke tempat yang lain. Ini lampu depan dan yang satunya lampu kabin di dalam box aki. Kita cek sebelum mengoperasikan apakah ada keretakan lampunya atau kabelnya ada yang terluka. Dan ini hos-hos juga kita cek apakah ada kebocoran atau ada rembesan. Kalau aman, kita cek lagi ke bagian yang lain. Ya, ini kuku bucket kita cek. Ini apakah ada yang patah atau yang longgar. Kalau seperti ini aman semua. Berarti nggak ada yang hilang kuku baketnya ya, lengkap Iya, ya? lengkap semua. Oke. Terus apalagi? Ini safety linknya kita cek apakah ada yang bautnya patah atau longgar, kita laporkan. Terus ini link hanya kita cek juga apakah garisnya masih banyak. Kalau kurang seperti ini, kita minta tambah ke mekanik penggerisan. Ini pin link apakah bautnya bagus atau ada keretakan. Ini seperti ini bagus. Berarti pin linknya masih lengkap ya, masih ada Iya. di posisi ya, nggak ada yang Iya. hilang dulu. Ini adalah silinder bucket. Kita cek juga apakah ada kebocoran atau ada rembesan. Ya. Dari sisi sampingnya kita cek juga apakah ada kebocoran atau ada rembesan. Ini pin arem kita cek juga safety-nya apakah bautnya ada yang longgar atau ada yang patah. Ini pipa dan ini hose silinder bucket apakah ada kebocoran dari sambungan atas sana atau ada rembesan, kita cek sebelum mengoperasikan. Dan ini lampu penerangan untuk di depan di bagian silinder boom, kita cek juga kabelnya ada yang putus atau enggak. Ini lampu bagian kabin, kita cek kabelnya apakah ada yang terluka dan kacanya ada yang pecah. Kita laporkan kepada pengawas. Berarti atau ini user. aman ya, nggak ada yang pecah. Ya, ini aman semua. Kita cek ke bagian yang lain. Ini bagian silinder boom yang sebelah kiri, kita cek di bagian rootnya itu apakah ada kebocoran atau rembesan. Terus ini silinder yang bagian kanan kita cek juga sama seperti yang di samping sana, apakah ada kebocoran di rootnya sana atau ada rembesan. Ini bagian box aki, kita buka, kita cek dalamnya. Nah, di sini ada aki, kita cek bagian yang ada yang ada kabel-kabelnya. Ini masih aman, tidak ada kelonggaran. Samping kanannya, samping kirinya. Kita cek, tutup akinya, kita lihat airnya masih aman. Air akinya ya, Iya, masih aman. masih aman dua-duanya. Oke. Ini motor swing, kita cek level olinya apakah aman atau kurang aman. Kita cek, kita masukkan kembali, kita tarik, kita lihat olinya aman, tetap di posisi level aman. Oke, lanjut. Apalagi? Ini pipa yang mengarah ke silinder bucket dan ini ke silinder arm. Kita cek juga pipa-pipanya apakah ada kebocoran atau rembesan. Untuk sementara ini masih aman. Oke, aman, nggak ada rembesan ya. Oke, lanjut. Lanjut, ini bagian hose-hose-nya yang ke kontrol palep. Kita cek juga
apakah ada rembesan atau aman. Ini masih aman. Oke, nggak ada kebocoran berarti ya. Ya, nggak Kelihatan ada. kering ya. Ya, nggak ada kebocoran. Oke, lanjut. Ini rotari biru untuk alat berat, dan ini antena radionya untuk berkomunikasi sama teman atau sama pengawas yang lainnya. Berarti aman ya, nggak ada Ya. yang pecah, nggak ada yang rusak ya. Ya, untuk sementara ini masih aman, masih bisa dioperasikan. Oke, Ini apar untuk pemadam api ringan. Untuk di alat berat, kita mengeceknya atau mengetahui kelayakannya, kita mencek ke arah jarumnya ini. Dia menunjukkan jarumnya masih di posisi hijau. Kalau di merah berarti kita perlu mengganti. oke. Tak kunci. Terus ini bagian cover engine, kita buka, kita cek bagian dalamnya. Ini engine dan ini tempat air radiator. Kita cek ke bagian engine-nya dulu, apakah ada kebocoran atau ada rembesan. Untuk sementara ini masih aman. Kita cek bagian olinya. Kita masukkan kembali untuk mencek olinya. Kita tarik. Ini olinya masih aman, dia di level H-nya. Oke, Kita cek ke daerah pambel. Ini di dalam ada pambel alternator. Kita cek kekencangannya, atau kita lihat yang ada yang robek. Dan ini pambel AC, kita cek juga kekencangannya dan ada yang robek. Kalau begini masih posisi aman semua pambelnya. oke. Ini muffler engine, kita cek bagian yang sambungan-sambungannya apakah ada yang bocor. Ini posisi masih aman, tidak ada kebocoran atau tidak ada rembesan dari muffler engine-nya. Terus kita ke tempat yang lain. Ini bagian radiator dan ini bagian hose-hose-nya dari samping. Kita cek kebocorannya atau ada yang bocor. Ini masih posisi aman. Ini bagian radiator, tadi kita mencek di samping bagian hose reservoirnya, dan kita cek kembali radiatornya apakah airnya aman atau enggak sebelum kita operasikan. Oke. Sekarang kita buka air radiatornya. Nah, ini namanya air cooler yang dari radiator, posisinya masih aman, bisa kita cek kembali dan ini bisa dioperasikan. Oke, berarti aman untuk airnya lah. Ini masih pakai air cooler ya? Iya, Belum ini pakai air yang biasa ini. ya, ya. Oke. Ini kaca bagian samping kanan, kaca kabin. Kita cek sekitar kacanya apakah ada yang pecah atau yang retak. Kalau seperti ini masih aman. Ini kaca bagian belakang untuk melihat ke belakang dan mencek bagian engine apakah ada kebocoran saat kita mengoperasikan. Kalau seperti ini kacanya masih aman, tidak ada retak. Ini kaca bagian samping kiri juga kita cek apakah ada keretakan atau ada kepecahan. Ini masih aman. Setelah pengecekan di bagian engine dan bagian air radiator, semua hose-hose-nya tidak ada kebocoran, tidak ada rembesan. Sekarang kita tutup kembali upper engine-nya, kita mencek ke areal yang lain, siapa tahu ada yang kebocoran. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian kabin. Setelah mencek keseluruhan alat-alat yang ada di luar, sekarang kita naik ke areal dalam kabin.
Setelah kita mencek keseluruhan bagian luar alat yang sudah kita lihat, sekarang kita mau mengoperasikan dan kita mau menghidupkan engine-nya. Ini panel AC, kita mau menghidupkan apakah berfungsi atau tidak. Ini sudah kita hidupkan, AC-nya berfungsi dingin seperti yang kita harapkan. Ini radio, sebelum kita mengoperasikan, kita hidupkan dulu. Ini sudah kita hidupkan, aman posisinya. Ini PTT untuk menginformasikan ke teman atau ke pengawas. Ini RPM-nya kita naikkan. Dan sebelum kita mengoperasikan, kita buka dulu locknya. Kita mau mengecek alatnya apakah layak dioperasikan atau enggak. Setelah kita mencek keseluruhan bagian alatnya, ternyata sudah aman dan sekarang kita siap mengoperasikannya. Kita tinggal menunggu arahan atau informasi dari pengawas bagian mana area-area tambang yang mau digali. Oke. Ini lampu kabin kita cek dan kita hidupkan. Lampunya aman dan kita matikan kembali. Oke, sekarang alat ini Komatsu PC200 sudah selesai di P2H dan alat ini siap untuk dipakai untuk bekerja. Terima kasih Pak Mansur sudah melakukan P2H, sudah membagi informasi kepada kita. Semangat pagi! Semangat pagi! Terima kasih Pak Ronald. Sekarang alatnya siap kita operasikan sesuai dengan arahan atau job yang mana yang mau dioperasikan. Oke, langsung sekarang kita operasikan. Kita menjauh dari alat karena menghindari dari radius swingnya alat. Kita akan mengontek radio. Mana Pak Mansur? Masuk. Oke, minta tolong sampean ke sudut di depan sana itu, minta dilebari supaya bisa dilewati Hexa di sebelah situ, soalnya masih sempit ya. Oke Pak Ronald, langsung kita menuju tempat yang diarahkan ya. Oke, terima kasih, hati-hati ya. Kalau ada situasi yang tidak aman, kita kasih tahu ke pengawas, oke? Kopi Pak Ronald, langsung ya.